Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nabila. Saya dari Prodi PAI Unit 1 semester 6. Saya akan membahas tentang karakteristik belajar peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan autisme, kesulitan belajar, dan keterbatasan. Nah, yang A, definisi dan karakteristik utama autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku seseorang. Anak yang autisme biasanya memiliki cara berpikir, belajar, dan berinteraksi yang berbeda dengan anak pada umumnya. Kondisi autisme muncul sejak usia dini dan termasuk dalam spektrum, sehingga setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik utama autisme yaitu kesulitan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, lebih suka bermain atau melakukan aktivitas sendiri, memiliki kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, dan sulit menerima perubahan rutinitas. Cara membantu peserta didik autistik yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, B. Autisme. Memahami spektrum dan kebutuhan khusus. Autisme disebut sebagai spektrum karena setiap anak autistik memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Ada anak yang mampu berbicara dengan lancar, ada juga yang masih mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu memahami kebutuhan khusus setiap anak agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan khusus peserta didik autistik yaitu pendampingan dalam belajar dan berkomunikasi, pembelajaran yang struktur dan jelas, lingkungan belajar yang nyaman dan tidak terlalu ramai, dukungan emosional dan sosial dari guru maupun teman, dan penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya C. Metode pembelajaran yang mendukung peserta didik autistik. Nah, peserta didik autistik membutuhkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka agar lebih mudah memahami materi. Guru perlu menggunakan cara belajar yang menarik, sederhana, dan tidak membuat anak merasa tertekan. Nah, metode pembelajaran yang dapat digunakan itu seperti menggunakan gambar, video, dan kartu visual. Terus memberikan pujian atau motivasi ketika anak berhasil melakukan tugas. Nah, selanjutnya D. Kesulitan belajar. Disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Disleksia adalah kesulitan belajar dalam membaca dan memahami tulisan. Anak biasanya sulit mengenali huruf dan mengeja kata. Nah, cara mengatasinya yaitu membaca secara perlahan dan berulang, menggunakan media gambar dan kartu huruf. Memberikan bimbingan membaca secara rutin. Nah, disgrafia yaitu kesulitan dalam menulis seperti tulisan yang tidak rapi atau lambat menulis. Nah, cara mengatasinya seperti menulis secara bertahap, menggunakan alat tulis yang nyaman, dan melakukan latihan motorik halus seperti menggambar. Nah, diskalkulia adalah kesulitan dalam menghadapi angka dan berhitung. Nah, cara mengatasinya itu menggunakan benda nyata atau belajar berhitung, mengajarkan matematika secara sederhana dan bertahap, menggunakan permainan edukatif saat belajar. Selanjutnya intervensi dini untuk mengatasi kesulitan belajar. Intervensi dini adalah pengembangan sejak awal untuk membantu anak yang mengalami kesulitan belajar. Penanganan yang cepat dapat membantu perkembangan kemampuan anak menjadi lebih baik. Bentuk intervensi dini yaitu memberikan latihan belajar sesuai kebutuhan anak, melakukan pendampingan khusus di rumah maupun di sekolah, menjalin kerjasama antara guru dan orang tua, dan memberikan motivasi dan dukungan kepada anak. Nah, selanjutnya F. Keterbakatan. Mengidentifikasi potensi luar biasa. Keterbakatan adalah kemampuan istimewa yang dimiliki anak
di atas rata-rata teman seusianya. Anak berbakat biasanya cepat memahami pembelajaran kreatif dan memiliki kemampuan khusus di bidang tertentu. Nah, ciri-ciri anak berbakat itu seperti cepat memahami materi pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kreatif dan bertanya, memiliki bakat khusus seperti seni, musik, dan matematika. Nah, cara mengembangkan keterbakatannya yaitu memberikan dukungan dan motivasi, mengikut sertakan anak dalam kegiatan sesuai bakatnya, dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan anak. Nah, jadi kesimpulannya, peserta didik berkebutuhan khusus memiliki karakteristik dan berkebutuhan belajar yang berbeda-beda, seperti pada anak autisme, kesulitan belajar, dan keterbakatan. Anak autistik memerlukan metode pembelajaran yang sederhana, terstruktur, dan nyaman agar lebih mudah memahami pelajaran. Selain itu, terdapat juga kesulitan belajar seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia yang memerlukan pendampingan serta pelatihan khusus. Penanganan sejak dini sangat penting agar hambatan belajar dapat dikurangi dan kemampuan anak dapat berkembang dengan baik. Di sisi lain, anak berbakat juga perlu mendapatkan dukungan agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Nah, oleh karena itu, guru dan orang tua perlu bekerja sama dalam memberikan penjelasan yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Sampai di sini saja penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.